pagi teman-teman, perkenalkan saya Jana Priscilia Melisa, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Ya teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem neurobehavior. Yang pertama ada organisasi dan sel saraf. Sistem saraf adalah serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan, serta terdiri terutama dari jaringan saraf. Dalam mekanisme sistem saraf, lingkungan internal dan stimulus eksternal dipantau dan diatur. Kemudian ada pengertian neuron. Neuron merupakan fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Bagian-bagian neuron yang pertama ada badan sel yang di dalamnya terdapat inti sel, yang kedua ada dendrit yang bertugas untuk menghantarkan impuls menuju badan sel, kemudian yang ketiga ada akson yang bertugas untuk menghantarkan impuls keluar dari badan sel. Kemudian ada organisasi struktural sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Yang kedua ada sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer ini meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Kemudian ada klasifikasi neuron. Yang pertama, secara fungsional, neuron diklasifikasikan berdasarkan arah transmisi impulsnya. Ada neuron sensorik atau eferen yang bertugas menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera, atau suatu organ internal ke sistem saraf pusat. Kemudian ada neuron motorik yang bertugas menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Kemudian ada interneuron atau neuron yang berhubungan. Neuron ini ditemukan seluruhnya dalam sistem saraf pusat. Neuron ini juga menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke interneuron lain. Kemudian, secara struktural, neuron diklasifikasikan berdasarkan jumlah prosesusnya. Ada neuron unipolar yang memiliki satu akson dan dua dendrit atau lebih. Sebagian besar neuron motorik yang ditemukan dalam otak dan medula spinalis masuk dalam golongan ini. Kemudian ada neuron bipolar yang memiliki satu akson dan satu dendrit. Neuron ini ditemukan pada organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Neuron unipolar ini kelihatannya memiliki sebuah prosesus tunggal, tetapi neuron ini sebenarnya bipolar. Kemudian ada sel neuroglial. Sel ini biasanya disebut glia. Sel yang merupakan sel penunjang tambahan pada sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Dalam sel ini ada yang pertama, astrosit, merupakan sel berbentuk bintang yang memiliki sejumlah prosesus panjang. Sebagian besar melekat pada dinding kapilar darah melalui pedikal atau kaki vaskular. Kemudian ada yang kedua, ada oligodendrosit yang menyerupai astrosit, tetapi badan selnya kecil dan jumlah prosesusnya lebih sedikit dan lebih pendek. Kemudian yang ketiga ada mikroglia. Mikroglia ini ditemukan dekat neuron dan pembuluh darah dan dipercaya memiliki peran fagositik. Kemudian yang keempat ada sel ependimal. Sel ini membentuk membran spitelial yang melapisi rongga cerebral dan rongga medula spinalis. Ya, kemudian teman-teman ada kelompok neuron. Yang pertama ada nukleus. Nukleus merupakan kumpulan badan sel neuron yang terletak di dalam sistem saraf pusat. Yang kedua ada ganglion. Ganglion merupakan kumpulan badan sel neuron yang terletak di bagian luar sistem saraf pusat dalam saraf perifer. Kemudian yang ketiga ada saraf. Saraf merupakan kumpulan prosesus sel saraf atau serabut yang terletak di luar sistem saraf pusat. Yang keempat ada saraf gabungan. Sebagian besar saraf perifer adalah saraf gabungan. Saraf ini mengandung serabut eferen dan eferen yang termielinisasi dan yang tidak termielinisasi. Kemudian yang kelima ada
Traktus. Traktus ini merupakan kumpulan serabut saraf dalam otak atau medula spinalis yang memiliki origo dan tujuan yang sama. Kemudian yang keenam ada komisura. Komisura ini merupakan pita serabut saraf yang menghubungkan sisi-sisi yang berlawanan pada otak atau medula spinalis. Ya teman-teman, kita masuk pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Yang pertama ada otak. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perkembangan otak. Jadi teman-teman, otak manusia itu mencapai 2% dari keseluruhan berat badan. Otak manusia juga mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian kranial pada tabung saraf membentuk 3 pembesaran atau vesikal yang berdiferensiasi untuk membentuk otak, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Kemudian otak memiliki lapisan pelindung. Jadi teman-teman, otak ini terdiri dari rangka tulang bagian luar dan 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meningeal terdiri dari pia meter, lapisan arachnoid, dan durameter. Pia meter merupakan lapisan terdalam yang halus dan tipis serta melekat erat pada otak. Lapisan arachnoid terletak di bagian eksternal pia meter dan mengandung sedikit pembuluh darah, sedangkan durameter merupakan lapisan terluar yang tebal dan terdiri dari 2 lapisan. Kemudian ada cairan cerebrospinalis. Ya teman-teman, cairan cerebrospinalis ini mengelilingi ruang subarachnoid di sekitar otak dan medula spinalis. Cairan ini juga mengisi ventrikel dalam otak. Cairan cerebrospinalis menyerupai plasma darah dan cairan interstisial, tetapi tidak mengandung protein. Ya, kemudian ada cerebrum. Cerebrum tersusun dari 2 hemisfer cerebral yang membentuk bagian terbesar otak. Korteks cerebral terdiri dari 6 lapisan sel dan serabut saraf. Ventrikel 1 dan 2 atau ventrikel lateral terletak dalam hemisfer cerebral, sedangkan korpus kolosum yang terdiri dari serabut termielinisasi menyatukan kedua hemisfer. Kemudian ada visura dan sulcus. Jadi teman-teman, setiap hemisfer dibagi oleh visura dan sulcus menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal, yang dinamakan sesuai tempat tulangnya yang berada. Kemudian teman-teman ada area fungsional korteks cerebri. Yang pertama ada area motorik primer pada korteks. Area primer ini terdapat dalam gyrus presentral. Di sini neuron mengendalikan kontraksi voluntar otot rangka. Kemudian yang kedua ada area sensorik korteks. Area ini terdiri dari area sensorik primer, area visual primer, area auditory primer, area olfaktori primer, dan area pengecap primer atau gustatory. Kemudian yang ketiga ada area asosiasi traktus cerebral. Area ini terdiri dari area asosiasi frontal, area asosiasi somatik, area asosiasi visual, area wicarau wernik. Kemudian yang keempat ada ganglia basal. Ganglia basal ini merupakan kepulauan substansi abu-abu yang terletak jauh di dalam substansi putih cerebrum. Ya teman-teman, kemudian ada diencephalon. Diencephalon ini terletak di antara cerebrum dan otak tengah, serta tersembunyi di balik hemisfer cerebral, kecuali pada sisi basal. Di diencephalon ini ada talamus. Talamus terdiri dari 2 massa oval yang lebarnya 1/4 cm dan panjang 3/4 cm, yang merupakan substansi abu-abu yang sebagian tertutup substansi putih. Masing-masing massa menonjol keluar untuk membentuk sisi dinding ventrikel ketiga. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di dinding inferior talamus yang membentuk dasar serta bagian bawah sisi dinding ventrikel ketiga. Hipotalamus ini berperan penting dalam pengendalian aktivitas SSO
Ya, hipotalamus ini berperan penting dalam pengendalian aktivitas sistem saraf pusat yang melakukan fungsi vegetatif penting untuk kehidupan, seperti pengaturan frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, keseimbangan air, selera makan, saluran pencernaan, dan aktivitas seksual. Hipotalamus ini juga berperan sebagai pusat otak untuk emosi seperti kesenangan, nyeri, kegembiraan, dan kemarahan. Hipotalamus juga memproduksi hormon yang mengatur pelepasan atau inhibisi hormon kelenjar hipofise sehingga mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin. Kemudian teman-teman ada epitalamus. Epitalamus ini membentuk langit-langit tipis ventrikel ketiga. Suatu massa berukuran kecil, badan pineal yang mungkin memiliki fungsi endokrin menjulur dari ujung posterior epitalamus. Kemudian teman-teman ada sistem limbik. Sistem limbik ini terdiri dari sekelompok struktur dalam cerebrum dan diencephalon yang terlibat dalam aktivitas emosional dan terutama aktivitas perilaku tak sadar. Gyrus cingulum, gyrus hippocampus, dan lobus pitiformis merupakan bagian sistem limbik dalam korteks cerebral. Kemudian teman-teman ada otak tengah. Otak tengah ini merupakan bagian otak pendek yang terkontriksi yang menghubungkan pons dan cerebrum dengan cerebrum yang berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks. Otak tengah, pons, medula oblongata disebut sebagai batang otak. Kemudian teman-teman ada pons. Pons ini hampir semuanya terdiri dari substansi putih. Pons menghubungkan medula yang panjang dengan berbagai bagian otak meliputi pedunculus cerebral. Pusat respirasi terletak dalam pons dan mengatur frekuensi dan kedalaman pernafasan. Nuklei saraf kranial 5, 6, dan 7 terletak dalam pons, yang juga menerima informasi dari saraf kranial 8. Kemudian teman-teman ada cerebellum. Cerebellum ini terletak di sisi inferior pons dan merupakan bagian terbesar kedua otak. Cerebellum ini juga terdiri dari bagian sentral terkontriksi vermis dan dua massa lateral hemisfer cerebral. Cerebellum ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengendalikan ketepatan gerakan otot dengan baik. Bagian ini memastikan bahwa gerakan yang dicetuskan di suatu tempat di sistem saraf pusat berlangsung dengan halus, bukannya mendadak dan tidak terkoordinasi. Cerebellum ini juga berfungsi untuk mempertahankan postur. Ya, kemudian teman-teman ada medula oblongata. Medula oblongata ini panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Bagian ini berakhir pada area foramen magnum tengkoral. Pusat medula adalah nuklei yang berperan dalam pengendalian fungsi seperti frekuensi jantung, tekanan darah, pernafasan, batuk, menelan, dan muntah. Nuklei yang merupakan asal saraf kranial 9, 10, 11, dan 12 terletak di dalam medula oblongata ini. Kemudian teman-teman ada formasi retikular. Formasi retikular atau sistem aktivasi retikular ini merupakan jaring-jaring serabut saraf dan badan sel yang tersebar di keseluruhan bagian medula oblongata, pons, dan otak tengah. Sistem ini penting untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Kemudian, tadi yang pertama otak, kemudian yang kedua ada medula spinalis. Medula spinalis ini yang pertama ada fungsi medula spinalis. Medula spinalis ini mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh. Bagian ini mentransmisi impuls dari otak melalui traktus ascendens dan descendens. Kemudian ada struktur umum medula spinalis. Medula spinalis ini berbentuk silinder berongga dan agak pipih. Walaupun diameter medula spinalis bervariasi, diameter struktur ini biasanya sekitar ukuran jari kelingking. Panjang rata-rata 42 cm. Dua pembesaran lumbal dan serviks menandai sisi keluar saraf spinal besar yang mensuplai lengan dan tungkai. 31 pasang saraf spinal
keluar dari area urutan korda melalui foramina intervertebral. Kemudian ada struktur internal dari medula, terdiri dari sebuah inti substansi abu-abu yang diselubungi substansi putih. Kanal sentral berukuran kecil dikelilingi oleh substansi abu-abu, bentuknya seperti huruf H. Kemudian ada tractus spinal. Substansi putih korda yang terdiri dari akson termielinisasi dibagi menjadi funiculus anterior, posterior, dan lateral. Dalam funiculus terdapat fasciculum atau tractus. Tractus diberi nama sesuai dengan lokasi asal dan tujuannya. Kemudian ada sistem saraf perifer. Sistem ini terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis. Sistem ini juga mencakup saraf kranial yang berasal dari otak. Ada saraf spinal yang berasal dari medula spinalis dan ganglia serta reseptor sensorik yang berhubungan. Yang pertama saraf kranial. Ada 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf kranial hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Mari kita bahas satu-satu 12 pasang saraf kranial tersebut. Yang pertama ada saraf olfaktorius. Saraf ini merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Berkas serabut sensorik mengarah ke bulbus olfaktori dan menjalar melalui traktus olfaktori sampai ke ujung lobus temporal atau gyrus olfaktori. Tempat persepsi indera penciuman berada. Jadi tempat persepsi indera penciuman ini berada di saraf olfaktorius. Kemudian yang kedua ada saraf optik. Saraf optik merupakan saraf sensorik. Impuls dari batang otak dan kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Setiap saraf optik keluar dari bola mata pada bintik buta dan masuk ke rongga kranial melalui foramen optik. Seluruh serabut memanjang saat traktus optik bersinapsis pada sisi lateral nuklei genikulasi talamus dan menonjol ke atas sampai ke area visual lobus occipital untuk persepsi indera penglihatan. Kemudian yang ketiga ada saraf oculomotorius. Saraf ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata, kecuali otot oblik superior dan rectus lateral, ke otot yang membuka kelopak mata dan ke otot polos tertentu pada mata. Serabut sensorik membawa informasi indera otot atau kesadaran perioperatif dari otot mata yang terinervasi ke otak. Kemudian yang keempat ada saraf traklear. Saraf ini adalah saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Dan saraf ini merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. 9 neuron motorik berasal dari langit-langit otak tengah dan membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Serabut sensorik dari spindle otot menyampaikan informasi indera otot dari otot oblik superior ke otak. Kemudian yang kelima ada saraf trigeminal. Saraf ini merupakan saraf kranial terbesar. Saraf ini juga merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Bagian ini membentuk saraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal serta rongga oral. Neuron motorik berasal dari pons dan neuron motorik berasal dari pons dan
inervasi otot mastikasi kecuali otot buccinator. Kemudian yang keenam ada saraf abdusen. Saraf ini merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari sebuah nukleus pada pons yang menginervasi otot rectus lateral mata. Serabut sensorik membawa pesan proprioseptif dari otot rectus lateral ke pons. Yang ketujuh ada saraf fasial. Saraf ini merupakan saraf gabungan. Neuron motorik terletak dalam nuklei pons. Neuron ini menginervasi otot ekspresi wajah, termasuk kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Neuron sensorik membawa informasi dari reseptor pengecap pada 2/3 bagian interior lidah. Kemudian yang kedelapan ada saraf vestibuloclearis. Saraf ini hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki dua divisi. Cabang koklear atau auditori menyampaikan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran dalam organ korti telinga dalam ke nuklei koklear pada medula, ke kolikuli inferior, ke bagian medial nuklei genikulasi pada talamus, dan kemudian ke area auditori pada lobus temporal. Cabang vestibular ini membawa informasi yang berkaitan dengan equilibrium dan orientasi kepala terhadap ruang yang diterima dari reseptor sensorik pada telinga dalam. Kemudian yang kesembilan ada saraf glosopharyngeal. Saraf ini merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Neuron sensorik membawa informasi yang berkaitan dengan rasa dari sepertiga bagian posterior lidah dan sensasi umum dari faring dan laring. Neuron ini juga membawa informasi mengenai tekanan darah dari reseptor sensorik dalam pembuluh darah tertentu. Kemudian yang ke-10 ada saraf vagus. Saraf ini merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Neuron sensorik membawa informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, dan viscera abdomen ke medula dan pons. Kemudian yang ke-11 ada saraf aksesori spinal. Saraf ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Neuron motorik berasal dari dua area. Bagian kranial berawal dari medula dan menginervasi otot volunteer faring dan laring. Bagian spinal muncul dari medula spinalis cervix dan menginervasi otot trapezius dan sternocleidomastoideus. Neuron sensorik membawa informasi dari otot yang sama yang terinervasi oleh saraf motorik, misalnya otot laring, faring, trapezius, dan otot sternocleidomastoid. Kemudian saraf yang ke-12 ada saraf hipoglosal. Saraf ini termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari medula dan mensuplai otot lidah. Neuron sensorik membawa informasi dari spidol otot di lidah. Kemudian teman-teman ada saraf spinal. Yang pertama tadi saraf kranial, kemudian ada saraf spinal. Saraf spinal ini ada 31 pasang saraf spinal, berasal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, dua radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik. Membawa informasi ke korda melalui neuron eferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut.
Saraf serviks ada 8 pasang dari C1 sampai C8, saraf toraks ada 12 pasang dari T1 sampai T12, saraf lumbal ada 5 pasang dari L1 sampai L5, saraf sakral ada 5 pasang dari S1 sampai S5, dan kemudian ada saraf koksigis yaitu 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Plexus adalah jaring-jaring serabut saraf yang terbentuk dari ramus ventral seluruh saraf spinal, kecuali T1 dan T2 yang merupakan awal saraf interkostal. Kemudian teman-teman, yang ketiga ada sistem saraf otonom. SSO merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar. SSO tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus. Dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Serabut eferen sensorik atau viscera menyampaikan sensasi nyeri atau rasa kenyang dan pesan-pesan yang berkaitan dengan frekuensi jantung, tekanan darah, dan pernafasan yang dibawa ke sistem saraf pusat di sepanjang jalur yang sama dengan jalur serabut saraf motorik visceral pada SSO. Divisi SSO memiliki 2 divisi, yaitu divisi simpatis dan divisi parasimpatis. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO menerima inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi. Divisi simpatis dan parasimpatis pada SSO secara anatomis berbeda dan perannya antagonis. Yang pertama ada divisi simpatis atau thoracolumbar. Divisi ini memiliki satu neuron preganglionik pendek dan satu neuron postganglionik panjang. Badan sel neuron preganglionik terletak pada tanduk lateral substansi abu-abu dalam segmen toraks dan lumbal bagian atas medula spinalis. Kemudian ada divisi parasimpatis atau craniosacral. Divisi ini memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Badan sel neuron terletak dalam nuklei batang otak yang keluar melalui CN3, 4, 3, 7, 9, 10, dan 11. Juga dalam substansi abu-abu lateral pada segmen sakral kedua, ketiga, dan keempat medula spinalis dan keluar melalui radix ventral. Kemudian ada neurotransmitter SSO. Merupakan asetilkolin dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut cholinergic. Norepinefrin dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergic. Norepinefrin dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Ya, itu saja, sekian dari saya tentang sistem saraf. Terima kasih.